أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين. الذين هم في خوض يلعبون. يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. هذه النار التي كنتم بها تكذبون. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون. Dan gunung berjalan berpindah-pindah, maka celakalah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan, orang-orang yang bermain-main dalam kebatilan, perbuatan dosa. Pada hari ketika itu mereka didorong ke neraka jahanam dengan sekuat-kuatnya. Dikatakan kepada mereka, inilah neraka yang dahulu kamu mendustakannya. Maka apakah ini sihir? Ataukah kamu tidak melihat? Surat At-Tur, surat ke-52, ayat 10 sampai 15. Bismillahi tawakkaltu 'alallah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi
wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal anbiya'i wal mursalin. Allahumma khtim lana bil Islam, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil ihsan, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Wa na'udzu bika min su'il khatimah. Wa na'udzu bika minal kafirin, wa na'udzu bika minadh dhalimin, wa na'udzu bika minal fasiqin, wa na'udzu bika minal munafiqin, wa na'udzu bika minal musyrikin. Amin ya rabbal alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah, alhamdulillah. Pada pagi hari ini kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita bersyukur, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hamba-hambanya yang bersyukur. Mari kita senantiasa berhakko cilawatih dan berhakko cukotih dan juga berhakko jihadih. Mudah-mudahan dengan wasilah ini diri kita, keluarga besar kita, siswa-siswi kita, dan seluruh bapak ibu wali murid yang ada di bumi ini, para guru, para pemimpin, dan seluruh warga bumi, mudah-mudahan Allah jadikan semuanya pribadi yang beriman takwa, yang soleh dan solihah, berakidah mantap, berakhlak mulia, dan mudah-mudahan berprestasi yang optimal, selamat dunia akhirat, dan terbebas dari api neraka. Surat Al-Baqarah 201 sampai 202, surat Al-Qasas ayat 77, surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5, dan juga Al-Baqarah 25. Mari kita senantiasa bertafaqquh fiddin. At-Taubah 122, sehingga kita bisa menjaga diri-diri kita dari pengaruh bisikan-bisikan setan yang terkutuk. Dan marilah kita bekerja. Jadi apapun mari kita tata niat kita, mari bekerja yang terbaik. Surat At-Taubah ayat 105. Mudah-mudahan seluruh ikhtiar kita, baik ucapan kita, hati kita, pikiran kita, perbuatan kita, semua bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah berikan hayatan thayyibah. Surat 16 ayat 97 dan juga surat 46 ayat 13 sampai 16. Mudah-mudahan kita beristiqomah di dalam iman, di dalam ilmu, di dalam amal, di dalam ikhlas dan istiqomah. Fa insyaallah hidup kita husnul
Mudah-mudahan wafat kita nanti dalam keadaan husnul khotimah. Ali Imran 102 sampai 200, Al-Fajr 27 sampai 30. Marilah kita berdoa untuk diri kita dan keluarga besar kita, seluruh kaum muslimin, kaum muslimat yang masih hidup. Minal jinnati wan nas, mudah-mudahan Allah berikan panjang umur bil barokah wa bitaatillah sihah wal afiyah. Semoga nantinya husnul khotimah, amin ya robbal alamin. Doa-doa kita untuk seluruh keluarga besar kita, para guru-guru kita, para murid-murid kita, bapak ibu wali murid semuanya, dan seluruh kaum mukminin mukminat yang ada di bumi ini yang sudah amwat. Doa-doa dari kita, Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah, amin amin ya robbal alamin. Surat 40 surat Ghafir ayat 8 sampai 9 dan juga surat An-Nisa ayat 1 sampai ayat 70. Mudah-mudahan Allah mentakdirkan kita bisa senantiasa di dalam jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah, amin ya robbal alamin. Surat At-Tur ayat 10. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menambahkan penjelasannya bahwa pada hari kiamat itu gunung-gunung berpindah dari tempatnya, berjalan-jalan seperti jalannya awan, dan terbang ke udara lalu jatuh ke bumi terpecah belah, kemudian hancur menjadi debu laksana bulu yang diterbangkan angin. Berguncangnya langit dan terbangnya gunung-gunung ialah sebagai pemberitahuan dan peringatan kepada manusia bahwa mereka tidak akan dapat kembali ke dunia ini karena ia telah musnah dan telah terjadi alam baru, yaitu alam akhirat. Ayat di atas berkaitan dengan gambaran saat terjadinya kiamat yang banyak pula disebut dalam ayat-ayat lain. Gunung yang mengekspresikan daratan atau kerak bumi digambarkan berpindah tempat, atau dengan kata lain gunung-gunung itu bergerak. Pergerakan gunung-gunung ini adalah manifestasi pergerakan lempeng bumi. Lihat surat An-Naml ayat 88, dan dapat menimbulkan gempa bumi. Dalam surat Az-Zalzalah ayat 1 sampai 4, kejadian kiamat digambarkan dengan datangnya gempa yang dahsyat. Gempa yang dahsyat ini dapat menimbulkan retakan yang panjang dan dalam yang bukan mustahil memicu terjadinya letusan gunung berapi. Sebagai contoh adalah ketika terjadi gempa Nias pada tahun 2005 yang berkekuatan MW 8,7. Setelah gempa Aceh 2004, beberapa gunung api di Pulau Sumatera memperlihatkan kegiatan yang meningkat. Fakta ilmiah memang menunjukkan bahwa gunung-gunung itu bergerak. Data global
positioning system atau GPS merekam gerakan-gerakan tersebut dalam ukuran milimeter. Sebagai contoh adalah pulau-pulau terluar dari sebelah barat Sumatera yang bergerak ke arah timur laut sebesar 50-60 mm per tahun. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Ternyata seluruh makhluk Allah di jagat raya ini, langit dan isinya, bumi dan isinya, laut dan isinya, gunung-gunung, binatang-binatang dan tetumbuhan, semuanya taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu bersyukurlah kalau kita menjadi orang-orang yang bersyukur, yaitu orang-orang yang beriman dan takwa, sebagaimana Allah firmankan di surat Al-Baqarah ayat 1-5. Bila umat ini menjadi orang yang kufur, masih ada kesempatan apabila sebelum hidup dia mau membaca 2 kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan mengkokohkan Islamnya, imannya dan ihsannya, fa insyaallah nanti Allah Subhanahu wa ta'ala akan membimbingnya senantiasa berada di jalan yang lurus dan sekaligus bertaubatan nasuha. Kepada umat yang hatinya masih mati, marilah kita berhijrah dari dusta, bertobat menjadi jujur, dari ingkar janji-janjinya, berhijrah bertaubat menjadi tepat janji-janjinya, dari berkhianat atas amanat yang dipikulnya, berhijrah bertaubat menjadi amanah atas amanah yang dipikulnya. Mudah-mudahan mereka semua umat ini yang menjadi orang yang bisa berhijrah menjadi orang yang khair. Mudah-mudahan mendapatkan bimbingan dari Allah dan taubatan nasuha. Surat At-Tahrim ayat 6-8. Amin ya robbal alamin. Ayat 11 dan 12 dari surat At-Tur. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan kepada siapa adab itu ditimpakan setelah terjadinya guncangan langit dan berterbangan gunung-gunung, yaitu kepada orang-orang pendusta yang bergelimang dengan kebatilan, kemusyrikan, kefasikan, kemunafikan, dan selalu menolak kebenaran serta tidak ingat akan adanya hari perhitungan dan tidak pernah takut akan adanya siksanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka yang diperingatkan untuk kembali kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian dia menentang, dia menolak, maka dialah yang akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang ragu mudah-mudahan hilang keragu-raguannya setelah dia bertaubatan nasuha, akhirnya menjadi orang-orang yang yakin. Dan orang-orang yang yakin mudah-mudahan senantiasa semakin meningkat ainul yakin, ilmul yakin, sampai di hakul yakin. Amin ya robbal alamin. Ayat 13 dalam ayat ini Allah menerangkan bahwa orang-orang yang berbuat kejahatan tersebut
Pada hari itu mereka dihardi dan didorong dengan paksa ke dalam neraka jahanam yang apinya selalu membakar dan menyala-nyala. Orang-orang yang kufur, orang-orang yang dolim, orang-orang yang fasik, orang-orang munafik, orang-orang musyrik, dia mati sebelum dia bertaubat, maka tempatnya ada di neraka. Surat Az-Zumar buka ayat 71 sampai 72. Sementara orang-orang yang beriman takwa hidupnya sampai wafatnya, dia digiring bersama-sama rombongan ke surga. Surat Az-Zumar 73 sampai 75. Semoga kita semuanya, sahabat-sahabat guru, Bapak Ibu wali murid semuanya yang ada di bumi, para pemimpin yang adil, dan seluruh warga bumi akan dimasukkan ke dalam surga nanti, mudah-mudahan dengan iman dan takwa kita. Amin ya robbal alamin. Ayat 14-nya, setelah mereka dekat dengan neraka, para penjaga menegaskan dengan ejekan, inilah neraka yang dahulu kamu dustakan di dunia. Pendustaan mereka terhadap neraka berarti dusta mereka terhadap Rasul yang telah membawa berita tentang neraka itu dan wahyu yang telah diturunkan kepadanya. Nah, ternyata dusta ini adalah biangnya kedurhakaan. Maka hilangkanlah dusta-dusta di antara kita, ya. Dusta yang ada di dalam diri, buang. Dusta yang ada di dalam kita, buang. Dusta di mana saja dibuang, karena itu adalah kepribadian orang-orang munafik. Lihat surat keempat ayat 142 sampai 145. Pribadi orang munafik itu malas-malas sholatnya, dia suka menipu, dia sedikit sekali zikirnya kepada Allah, ya. Dan mudah-mudahan mendapatkan taubatan nasuha sehingga seluruh dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang ke 146 sampai 147 dari surat An-Nisa. Amin ya robbal alamin. Terakhir ayat 15, karena itu dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengejek mereka, yaitu orang-orang yang musyrik, yang ketika di dunia menganggap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, itu tukang sihir yang menyihir akal dan menutup mata mereka. Allah Subhanahu wa taala mengejek mereka ketika mereka diadab di akhirat nanti. Apakah yang mereka lihat dengan mata kepala mereka sekarang ini seperti adab yang dipertahukan kepada mereka di dunia, ataukah mereka masih terlena dengan sihir seperti dahulu mereka menganggap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, menyihir mereka di dunia, ataukah mata mereka tidak melihat apa-apa? Sungguh adab itu telah menjadi kenyataan. Mata mereka tidak kena sihir dan tidak pula ditutupi. Jelasnya, apakah dalam penglihatan mereka ada keraguan ataukah mata mereka sedang sakit? Tidak, kedua-duanya tidak. Yang mereka lihat itu adalah kenyataan yang sebenarnya, tapi dia terlambat. Saat dia sudah mati baru ngelilir, saat dia dimasukkan ke dalam neraka baru melek sehingga tobatnya ditolak. Contohnya Fir'aun. Semoga surat At-Tur yang kita kaji pada hari ini
menjadi pelajaran yang berharga bagi kita semua umat, senantiasa untuk kembali kepada fitri dan buanglah iri dan dengki. Surat Ar-Rum ayat 30 sampai 46. Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.